Demi menyelamatkan Qingyan yang saat ini sedang disandra oleh Permaisuri Huan, Lingzi pun terpaksa melepaskan gelarnya sebagai permaisuri. Namun para pelayannya memintanya untuk merubah keputusannya. Teishin mengatakan bahwa melepas gelar demi menyelamatkan seorang pelayan tidaklah sebanding, karena usaha mereka selama ini untuk mencapai tujuan yaitu mendapat kekuasaan di istana sangatlah keras. Mereka bahkan berani bertaruh nyawa melawan Permaisuri Huan. Kini apabila Lingzi menyerah begitu saja, nyawa mereka pun akan terancam. 在这宫中，人民的确比不过权位，李美人凭什么以为我们敢与幻妃争斗？ Perkataan Teishin menyadarkan Lingzi. Lingzi berjanji akan menyelamatkan semuanya, baik nyawa Qingyan, gelarnya, dan nyawa semua pelayannya. 惊艳的心，我的妃位，你们的未来，我全部都要。 Dia memohon kepada Kaisar untuk membantunya menyelamatkan Qingyan, tapi Kaisar menolaknya. Merasa putus asa, dia pun bersedia menukar tubuhnya demi Qingyan. Kaisar menghentikan aksinya yang sedang melepas gaunnya. Kaisar berkata, untuk mendapatkan kekuasaan di istana kita harus mampu mengorbankan keluarga dan teman dekat. Lingzi pun pergi meninggalkan Kaisar dalam keadaan marah. Dia bertekad akan menyelamatkan Qingyan seorang diri. Dia pun mendatangi Permaisuri Huan yang saat itu sedang menyiksa Qingyan. Dia mengatakan tujuan kedatangannya bukanlah untuk menyelamatkan Qingyan, melainkan memberinya racun. Setelah Qingyan tewas, dia pun meminta izin kepada Permaisuri Huan untuk membawa tubuhnya untuk dimakamkan. Akan tetapi Permaisuri Huan tidak mengizinkannya. Di tempat berbeda, pengawal Kaisar lapor bahwa Lingzi sempat bertanya padanya mengenai racun yang bisa membunuh secara cepat, tapi memiliki efek perlahan. Dalam artiannya, Lingzi ingin memalsukan kematian Qingyan. Lingzi memeluk tubuh Qingyan dengan erat agar tidak direbut kembali. Apalah daya, dia tak mampu melawan beberapa pelayan Permaisuri Huan seorang diri. Keributan tersebut berhenti saat seorang pelayan lapor kepada Permaisuri Huan bahwa seseorang mendobrak masuk ke istananya. Permaisuri Huan menduga orang itu adalah Kaisar yang datang untuk menyelamatkan Lingzi. Tapi ternyata yang datang adalah Kasim, ibu suri yang membawa surat keputusan untuknya. Keputusan tersebut berisi bahwa Permaisuri Huan telah mengabaikan tugasnya dan mengancam Lingzi, sehingga dia dihukum tidak boleh keluar dari istananya selama 1 bulan. Ibu suri juga berpesan agar Permaisuri Huan taat aturan karena dia bisa menghancurkan gelarnya kapanpun juga. Lingzi pun membawa Qingyan ke istananya. Dia menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk memulihkannya. Namun Qingyan tidak bergerak sedikit pun. Dia memanggil namanya dan berjanji akan membelikan kue gula apabila Qingyan sadar. Qingyan, 你快醒醒，Qingyan，我还有好多糖饼要买给你的Qingyan。 Akhirnya Qingyan pun membuka matanya dan selamat dari maut. Teishin datang memberi kabar buruk bahwa Kaisar dihukum berlutut setelah memohon kepada Ibu Suri untuk mengeluarkan keputusannya ditujukan untuk menghukum Permaisuri Huan. Setelah mendengar kabar tersebut, Lingzi pun berlari menemui Kaisar dan ikut berlutut. Dia bertanya alasan Kaisar yang akhirnya membantunya padahal sebelumnya dia menolaknya. Kaisar pun bercerita mengenai peristiwa 6 tahun lalu ketika ayahnya meninggal secara tiba-tiba. Setelah kematian ayahnya, Ibu Suri berkuasa atas istana. Dia diberi pilihan oleh Ibu Suri untuk membunuh keluarga dan sanak saudaranya atau membunuh dirinya sendiri. Kala itu dia tidak memiliki keberanian seperti Lingzi. Pada akhirnya keluarganya berkorban demi dirinya dan kini dia menyesal karena tidak mampu melindungi mereka semua. Kini dia akan bersikap seperti Lingzi. Episode berakhir saat Lingzi menggenggam tangan Kaisar sambil berkata bahwa dia akan berjalan berdampingan dengan Kaisar.